Lembong, mantan Menteri Perdagangan Indonesia, baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penyalahgunaan dan wewenang dalam impor gula. Kasus ini mencuat setelah adanya laporan yang menyebutkan bahwa Tom Lembong terlibat dalam praktik yang merugikan negara, khususnya dalam hal pengaturan impor yang gak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tom Lembong yang sebelumnya ini menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini dikenal sebagai sosok yang berpengaruh di dalam dunia perdagangan dan juga investasi di Indonesia. Sebelum masuk videonya, kalian jangan lupa dulu untuk subscribe channel aku supaya aku makin semangat lagi buat videonya. Pria yang akrab dipanggil Tom Lembong merupakan seorang pengusaha dan investor yang lahir di Jakarta pada 4 Maret 1971 sebelum berkarir di pemerintahan. Tom Lembong ini lulus dari universitas yang terkenal banget yakni Harvard, dan dia juga pernah bekerja di investasi asal Singapura sebagai divisi ekuitas. 4 tahun berselang, pada tahun 1999 sampai 2000, Pak Tom Lembong ini melanjutin karirnya sebagai banker dan pernah dipercaya menjabat sebagai kepala divisi sekaligus wakil presiden senior di Badan Penyihatan Perbankan Nasional pada 2000 sampai 2002. Nah, setelah itu, Pak Tom Lembong ini dipercaya di bidang investasi. Kemudian karirnya ini berlanjut gitu ya, ketika dirinya bekerja di Varindo Investment selama 3 tahun pada tahun 2002 sampai 2005. Kemudian tahun 2006, Pak Tom Lembong ini sama rekannya mendirikan perusahaan dan ekuitas swasta, dan tercatat juga dia sebagai presiden komisaris di 2012 sampai 2014. Kemudian kiprahnya di dunia pemerintahan itu dimulai pada tahun 2013 ketika Pak Tom Lembong ini dipercaya menjadi penasehat ekonomi sekaligus penulis pidato Gubernur Jakarta kala itu, yakni Pak Joko Widodo. Nah, perannya sebagai penasehat dan juga penulis pidato Pak Jokowi pada saat itu dilanjutkan gitu ya saat Pak Jokowi ini terpilih menjadi presiden pada periode pertama. Pak Tom Lembong ini juga menjadi orang di balik layar pidato yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada pertemuan Bank Dunia di Bali pada saat itu tahun 2016 di Forum Ekonomi Dunia. Kemudian setelah itu tuh memang berlanjut gitu ya perannya sebagai pembantu presiden dalam kabinet pemerintahan di periode pertama Pak Joko Widodo. Kemudian setelah itu Pak Tom Lembong ini ditunjuk lagi oleh Pak Jokowi sebagai Menteri Perdagangan tahun 2015 sampai 2016 dan juga dipercaya menjadi Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal yang kini berubah menjadi Kementerian Investasi pada 2016 sampai 2019. Awal mulanya Pak Tom Lembong ini disebut-sebut sama netizen Indonesia karena pada saat itu Pak Tom Lembong ini menjadi tim kemenangan Pak Anies Baswedan dan Muhaimin, dan Tom Lembong ini ditunjuk menjadi co-kapten tim pemenangan nasional pada 2024 pada saat Pilpres. Nah, Pak Tom Lembong ini mengungkapkan gitu bahwa keputusannya beralih gitu ya dari Pak Jokowi ke Pak Anies. Ini salah satunya adalah karena kedekatannya dengan Pak Anies Baswedan ini udah terjalin lebih dari 18 tahun, dan juga Pak Tom Lembong ini mendukung narasi perubahan yang diusung oleh Pak Anies Baswedan kala itu. Nah, baru-baru ini berita menggemparkan gitu, Pak Tom Lembong ini ditangkap. Namun sebenarnya kasusnya ini berawal ketika pada tahun 2015 gitu ya. Pada saat Indonesia itu dinyatakan surplus gula sehingga nggak perlu lagi melakukan impor. Tapi pada saat Pak Tom Lembong ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan, dia tuh tetap ngizinin adanya impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih. Namun izin impor gula yang diterbitkan sama Pak Tom Lembong ini justru diberikan kepada PT AP yang notabene itu bukan perusahaan milik BUMN. Padahal merujuk pada peraturan Menteri Perdagangan, perusahaan yang diizinkan untuk mengimpor gula hanya perusahaan milik BUMN. Itu izin untuk ngimpor gula itu nggak diputusin oleh Tom Lembong lewat rapat koordinasi dengan instansi terkait dan tanpa ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Kemudian pada tahun 2016 terjadilah rapat dengan kementerian di bawah Menko Perekonomian yang membahas tentang kurangnya cadangan gula Indonesia sebanyak 200.000 ton. Lalu pada tahun yang sama Pak Tom Lembong ini memerintahkan Direktur Pengembangan Bisnis di mana PT PPI ini
memerintahkan setiap manajer untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan swasta yang bergerak di bidang produksi gula. Kemudian setelah ke-8 perusahaan tersebut mengimpor gula dan mengelolanya, kemudian PT PPI ini seolah-olah membeli gula tersebut, padahal nyatanya gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke pasaran atau ke masyarakat gitu ya, melalui distributor yang terafiliasi dengan harga 16.000 per kilo. Di mana pada saat itu harganya tuh lebih tinggi gitu daripada harga yang telah ditentukan, yaitu 13.000, dan gak dilakukan operasi pasar. Dan dari perizinan yang dikasih sama Tom Lembong, perusahaannya ini memperoleh fee sebesar dikit sih 105.000 perak per kilo dari 8 perusahaan tersebut. Tapi namanya sedikit-sedikit menjadi bukit ya guys ya, sehingga perbuatan dari Pak Tom Lembong ini mengakibatkan negara ini mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Jadi intinya di Indonesia impor gula itu dibolehin, tapi harus mengikuti aturan dan prosedur yang benar. Pak Tom Lembong ini ditahan bukan karena melakukan impor gula, tapi karena dugaan adanya penyimpangan dalam proses impor tersebut. Dan menurut pemberitaan, dugaan penyimpangan yang dimaksud itu ada 3 poinnya. Yang pertama, Pak Tom Lembong memberikan izin impor yang gak sesuai dengan prosedur. Yang kedua, adanya dugaan kerugian negara. Yang ketiga, penyalahgunaan dan wewenang saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Jadi masalah impor gulanya yang ilegal ya guys ya, tapi ada dugaan pelanggaran dalam proses perizinan dan pelaksanaan impor tersebut yang menyebabkan kerugian negara. Itulah yang menjadi dasar penahanan oleh Kejaksaan Agung. Jadi gimana, kalian sekarang udah paham kenapa Pak Tom Lembong itu ditahan kan? Ya udah, kalau gitu itu aja video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen apa pendapat kalian terhadap kasus Pak Tom Lembong ini. So bye, see you in the next video.